Halo kawan pembelajar, kembali lagi di video saya. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik ya. Bagi yang belum pernah menonton video saya, perkenalkan saya Febriana Putri Istiqomah, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Mari kita gali lebih dalam mengenai bagaimana Pancasila menjadi fondasi bagi generasi masa depan yang berkualitas. Kawan pembelajar, sebagai masyarakat Indonesia, pernahkah kalian bertanya, bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dan filosofi pendidikan? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang menggambarkan nilai-nilai luhur. Bukan hanya sebagai dasar hukum, tetapi juga filosofi yang membentuk entitas dan identitas bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mengajarkan kita untuk menghargai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan yang sangat relevan dalam konteks pendidikan yang menanamkan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda. Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman dalam mendidik karakter bangsa, baik dalam konteks nasional maupun global. Kemudian, Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Sebagai entitas, Pancasila berarti menjadi bagian tak terpisahkan dari keberadaan bangsa ini yang mewakili cita-cita, harapan, dan tujuan bersama. Sebagai entitas, Pancasila terlihat dalam berbagai aktivitas yang mencerminkan keterpaduan nilai-nilai yang menjadi pedoman bangsa. Sedangkan sebagai identitas, Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang unik dan berbeda dari bangsa lain, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersumber dari budaya, tradisi, dan kearifan lokal Indonesia. Sebagai identitas, Pancasila mencerminkan nilai-nilai khas yang menjadi jati diri bangsa Indonesia dalam berbagai kegiatan masyarakat. Kawan pembelajar, sekarang kita masuk pada pemahaman mengenai profil pelajar Pancasila dalam pendidikan abad ke-21. Profil pelajar Pancasila menggambarkan karakter dan kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik Indonesia di abad ke-21. Dalam dunia yang terus berkembang, pelajar harus mampu mengembangkan diri, berpikir kritis, kreatif, serta memiliki sikap sosial yang baik. Pendidikan abad ke-21 menuntut adanya integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini ada 6 dimensi penting yang harus dimiliki oleh pelajar, mulai dari berakhlak mulia hingga kreatif dan bernalar kritis. Nah, kawan pembelajar, ini dia dimensi profil pelajar Pancasila. Semuanya ada 6 ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Kawan pembelajar, mari kita bedah satu-satu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar di Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dan mampu memahami ajaran agama serta kepercayaannya, menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kunci dari dimensi ini adalah yang pertama, akhlak pribadi, yang kedua, akhlak beragama, yang ketiga, akhlak kepada manusia, yang keempat, akhlak kepada alam, dan yang terakhir adalah akhlak bernegara. Yang kedua adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari dimensi ini adalah regulasi diri dan kesadaran akan diri serta situasi yang dihadapi.
Selanjutnya adalah bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan menjadi ringan dan dapat berjalan lancar. Elemen kunci dari dimensi ini adalah yang pertama kolaborasi, yang kedua kepedulian, dan yang ketiga adalah berbagi. Kemudian yang keempat, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mampu mempertahankan budaya luhur dan identitasnya, tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya leluhur. Elemen kunci dari dimensi ini adalah mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi serta tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, dapat membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen kunci dari dimensi ini yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Yang terakhir adalah kreatif. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan dan menemukan solusi inovatif terhadap berbagai permasalahan. Pelajar yang kreatif mampu melihat peluang di tengah tantangan dan memiliki keberanian untuk mengemukakan ide-ide baru. Mereka terus mengasah keterampilan dan kemampuan dalam berbagai bidang untuk menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Elemen kunci dalam dimensi ini adalah menghasilkan gagasan yang orisinil dan menghasilkan karya serta tindakan yang orisinil. Nah, kawan pembelajar, sekarang kita akan membahas mengenai pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik adalah pendidikan yang memperhatikan kebutuhan dan potensi peserta didik. Pendidikan ini harus mencakup pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kemampuan berkolaborasi, dan kreativitas. Selain itu, pendidikan ini juga berfokus pada penguatan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar peserta didik dapat menjadi pribadi yang mandiri, beretika, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kawan pembelajar, lalu bagaimana perwujudan profil pelajar Pancasila dalam pendidikan abad ke-21 ya? Ternyata dalam konteks pendidikan abad ke-21, perwujudan profil pelajar Pancasila menjadi sangat penting untuk membentuk peserta didik yang memiliki karakter dan kompetensi sesuai dengan tantangan zaman. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik harus mencakup perkembangan dimensi-dimensi utama dari profil pelajar Pancasila, seperti yang tercermin dalam berbagai pendekatan pembelajaran yang mendorong pengembangan diri dan pemahaman global. Berikut adalah beberapa cara profil pelajar Pancasila dapat diwujudkan dalam pendidikan abad ke-21. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, kemudian pengembangan kemandirian, kemudian pemanfaatan teknologi, kemudian pendidikan karakter, dan yang terakhir, kolaborasi dan kompetensi sosial. Jika kawan pembelajar ada ide lagi, boleh ditambahkan ya. Silahkan tulis komentar di bawah ini. Kawan pembelajar, kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah Pancasila sebagai dasar negara dan filosofi kehidupan bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan abad ke-21, kita dapat menciptakan generasi pelajar yang tidak hanya pintar, tapi juga memiliki karakter yang kuat, kreatif, dan siap menghadapi tantangan global. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik akan mengoptimalkan pencapaian profil pelajar yang berbudi pekerti luhur dan berwawasan global.
Wah, kawan pembelajar, ternyata kita sudah sampai di penghujung pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai bertemu pada kesempatan yang lebih baik. Bye.